ya. Apakah ada kendala atau enggak nanti mungkin akan dibahas ya. Tapi di sini Pak Ogi akan absen dulu. Jadi supaya lebih nyaman, Pak Ogi lihatnya. Mohon dinyalain kameranya ya. Nyalain supaya Pak Ogi bisa lihat wajahnya dan masih pakai seragam. Ya. Silakan dinyalain kameranya ya. Kameranya nyalain dulu, nanti Pak Ogi mulai absen sekaligus ngecek seragamnya. Apakah seragamnya masih digunakan atau sudah berganti ya, dan ya. Baru ada 1, 2 orang yang nyalain kamera, 3, 4, 5, sisanya belum. Yuk ditunggu dulu ya. Ini siswi sebuah permian paling banyak di kelas 9 ada 36. Bapak Gili nggak buka kamera soalnya saya lagi nggak stabil. Nanti coba nanya sebentar pas kau dicek seragamnya aja ya. Tapi kalau masih lag ya. Oke, ini yang nyalain pakai handphone berapa? Fatia pakai handphone ya. Oke. Oke, bentar. Kalau lagi buka dulu absensinya. Kelas 9. Nanti yang dipanggil namanya silakan hadir. Tanggal 31. Adila Sofi hadir? Hadir. Adila Sofi. Coba nyalain kameranya itu. Ini pin. Bisa nyalain kameranya? Maaf Pak, agak loading. Iya, buka Pak. Saja Pak. Oh ini sih. Bajunya masih oke ya? Oke, saya masih sesuai. Sip, lanjut ke Adinda Siva. Adinda. Hadir. Oh ini kita pakai handphone. Tapi gelap sekali. Oh, ini ada mukanya ya. Siap lah. Terus yang ketiga, Luna. Luna. Luna di. Agenia Luna. Agenia. Di sininya ada tapi belum respon. 3, 2, 1. Lewat dulu ya. Lanjut Alisa. Alisa. Nanti ada suaranya tapi gimana ya? Alisa. Nah, ini banyak tulisan ya. 34. Mana sih Alisa? Oh ini. Ini dia. Oke, sip ya. Seragam. Kelihatan dari sini. Lanjut ke Alia. Pakai ya. Pakai ya. Alia mana Alia? Alia hadir Alia. Oh ini ada. Tapi nggak kedengeran soalnya. Mungkin lagi gangguan kali ya mikrofonnya. Mungkin ya. Alia nggak pakai i. Hadir. Oh, okay. Kayaknya makin berisi sekarang aja. Lanjut ke Dea. Hadir. Tulis sang presiden. Terus Atasa. Hadir. Atas hadir. Lanjut apa?
Hadir. Oili. Nazka Nafa. Terus Cut. Cut Anditas. Ini ya. Mungkin mikrofonnya nggak nyala. Hadir. Danisa. Danisa. Ini kelihatan portfolionya. Kan bukan ya. Danisa hadir ya. Oh, ini. Kayaknya sama. Terus Girly. Girly. Oh ini Girly. Nggak bisa nyalain. Tapi kalau nanti kalau misalkan nanti sinyalnya kurang stabil, boleh lebih ya. Gitu. Bukannya sama ya, pasti lebih besar. Terus Ameng. Hadir. Oh ini. Ameng. Terus Fahira. Fahira, Hira. Fahira. Oh iya. Oh Luna hadir tadi jangan muncul. Terus Pamen. Hadir. Wah, Pamen tadi salah jadwal ya. Kalau masuk ke kelas laki-laki. Oke. Saya betul nih ingatnya tadi. Terus ke Fatia. Fatia hadir? Fatia. 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 Tadi kedengaran suaranya kecil, tapi yang mana ya Fatia? Oh ada. Oh ini ada nih. Ini cuma moncongnya aja. Oke, terus Gina. Gina. Gina, oh ini Gina. Sin. Voice. Quran. Ini Nawa, itu Nawa. Ini. Siap. Terus Jihan. Jihan. Najla. Oh iya, lupa. Ini, Ustaz. Jihan Abu Madir ya. Kenji. Hadir. Kenji. Sekarang mukanya, di rumah seperti kacamata. Ini kan. Ini bukan pas 7 terakhir. Lutfi. Lulu. Hadir. Oke, terus Kusuma. Oh, Jihan sama Melani sakit. Oh ya. Oke, makasih infonya. Oke. Nabila Mirsya. Iya. Oh, ini. Bir. Ya, segini ya. Udah pada makan kan nih? Udah pada dulu. Jangan kita siang. Ya. Ini mas. Oh ya, bagi yang di rumahnya ada laptop atau PC yang lagi nggak kepake, siapin ya. Jadi sekarang untuk koordinasi share. Nanti karena kita akan coba simulasi menggunakan Microsoft Excel. Kalau menggunakan handphone terlalu kecil nantinya nggak enak. Lanjut dulu sekarang ke Oli. Hadir. Mana ya? Oh ini. Oh ini. Oh, biasanya kayak kacamata sekarang cepat pas ya. Nashwa. Hadir. Oke. Terus Naila. Hadir. Terus Putri Ayumi. Oh di channel yang beda ya. Terus Rana. Hadir. Rana Kajima. Kelihatan mukanya.
Cuman ada foto di belakang, foto siapa? Oke, terus Lumaisa, Ica, ada nggak? Ica, Ica, Ica. Terus Safa, ini ada ya? Hadir. Oke. Terus Sofi, Hadir. oke. Terus Syafa, Hadir. oke. Aisyah, Hadir. oh di backlight ya. Hania, Sausan, Hadir. oke. Kia, Hadir. oke. Satu lagi, Ami, Hadir. Ami, oke. Berarti yang belum hadir di sini Rumaiso ya, Rumaisa belum ada kabar ya, atau ada kabar? Dia, Rumaisa. Enggak tahu. Nggak tahu. Oke deh. Baik, sebelum mulai belajar, niatkan hati kita, luruskan niatnya, kemudian posisi belajarnya, duduknya, kemudian kalau pengen ada air minum depannya, silakan sediain gitu ya, biar nyaman belajarnya. Dan silakan dipimpin berdoa sama Wapresnya, Wapres Wakil KM. Ada nggak wakil KM atau KM buat? Kalau nggak ada ya udah KM aja. Biar nggak lama. Saya Sari Radi, before we study, let's pray. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa yang barusan kita panjatkan menjadi penambah keberkahan pembelajaran kita hari ini ya, meskipun dalam kondisi siang yang rata-rata akan masuk ke pada ngantuk. Mudah-mudahan Allah jauhkan gitu ya, yang mungkin rasanya ngantuk dan agak panas gitu ya. Ngap, silakan ambil wudhu ya, biar seger. Oke, kelas 9 Permion, terakhir kalian udah jalan-jalan ya di Taman Botani secara virtual. Jadi di sana kalian datang ke pos-pos tertentu, kemudian nemuin atau nyelesain masalah di tiap pos tersebut gitu ya, dan akhirnya sampai selesai misinya. Sekarang Pak Wi akan coba cek dulu apakah sudah pada ngumpulin atau submit di Google Classroom-nya, atau misalkan ada yang memang terlupa gitu ya, karena kebanyakan lah, maksudnya ada yang sudah merasa selesai dan udah merasa dikumpulin makanya, tapi pas dicek di sini ternyata belum ya. Oke, sekarang di sini yang udah menyerahkan ada 15 orang, yang belum di sini 19. Jadi ada Agnia, terus Sofi, Alisa, Alia, Atasa, Nova, Cuk, dan Danisa, dan beberapa bawah ya, banyak nih. Ya, jadi nanti pastiin semuanya sudah pada submit. Nah, contohnya kayak Ame di sini ya, ini Ame udah submit, fotonya udah upload, tapi lupa diterin atau serahkan. Jadi silakan dicek lagi Google Classroom-nya, langsung kirimin. Nah, gitu ya. Oke. Terus ini soal yang kemarin yang di post terakhir ya. Sebenarnya posnya itu tiap pos kalian ngerjainnya tuh yang nomor 6 ini ya. Ini pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Cuman ada tambahan di sini nih. Kemarin banyak yang nanya terkait yang Pak, ini nomor 1 sama 2 ini dikerjain enggak? Iya, dikerjain. Jadi di sini ditanya manakah dari aturan 1 sampai dengan aturan 4 yang paling baik digunakan untuk membuat kata sandi. Yang paling baik berarti yang memang tidak menimbulkan keambiguan untuk nantinya dipecahkan atau dibaca sama orang lain sandinya gitu ya. Maksudnya itu kayak gitu. Contohnya nih misalnya yang aturan 2
Ini aturan 2 itu kan ini ya. Jadi A kecil ini bisa berarti A besar, bisa F besar, A kecil itu bisa K besar gitu ya, dan seterusnya. Dan ini sangat tidak baik kalau misalkan nantinya digunakan untuk sandi, karena ketika kita baca sandinya akan menimbulkan ambigu yang membingungkan gitu ya si pembaca sandinya nanti gitu. Makanya di sini yang paling baik yang mana? Berarti yang paling baik yang memang satu-satu ya, yang D kecil ke A, jadi nggak ada berulang D kecil ke mana lagi, nggak ada. Itu maksudnya ya, yang nomor 1 ini. Nomor 2, aturan 2 kata siapa dimiliki jadi D, A, A. Apa keunggulannya? Keunggulannya memang lebih mudah gitu ya, kalau misalkan pakai aturan yang kedua ini ya, D, D, A, A itu pakai aturan kedua, lebih mudah gitu ya untuk membuat sandinya, kan lebih ringkas ya, ABCD, ABCD, ABCD terus gitu ya. Cuman kelemahannya yang tadi gitu ya, kalau misalkan diterjemahkan si DDAA ini tuh jadi membingungkan gitu ya tuh. Ini artinya tuh D kecil tuh bisa multi tafsir, bisa D besar, bisa N besar, bisa S besar, dan itu jadi kacau ya, itu jadi bingung si pembaca ya. Waktu di pertemuan sebelumnya lagi juga kalian udah pernah disimulasi kalian Ogi, coba bikin kata ini selidiki misalkannya pakai aturan 1. Gimana hasilnya? Coba pakai aturan 2 kata selidiki, gimana hasilnya? Terus terjemahkan. Artinya jadi bingung kan ya, jadi multi tafsir. Nah itulah kelemahannya. Nah itu ya maksudnya ya soal nomor 5 ya. Gitu. Nomor 6 kayaknya nggak ada masalah ya, kalian bisa sudah selesai nggak ada gitu ya. Nanti ditunggu saja untuk pengumpulannya. Jadi tidak ada UH karena waktunya sudah habis gitu ya untuk materi dan latihan. Jadi Pak Oki akan ambil nilai pengganti UH-nya itu dari tugas, kemudian dari kuis, gitu ya, kuis yang kemarin kita udah lakukan. Bagi yang belum mengikuti kuis atau maupun tugas, makanya silakan segera lakukan. Kalau misalkan kuisnya pakai kuisis, silakan japri Pak Oki aja. Nanti Pak Oki coba kasih link lagi, karena kalau misalkan pakai link yang lama itu udah expired kayaknya. Gitu ya, itu pengantar yang pertama. Terus yang kedua, oh ya, ini G-Site ya. Google Site ini sudah Pak Ogi inputkan di Google Site level ya. Kalau misalkan kalian mau akses Google Site Matematika untuk nanti kalian bisa akses dari Google Site level di sini gitu ya. Langsung menuju ke mata pelajaran. Terus di bawahnya pilih yang matematika gitu ya, di sini matematika. Nanti klik, nanti muncul G-Site Matematika yang ini. Terus di halaman home ini kan ada video ya, ini kalau jelasin ini biar nggak ada yang salah paham. Soalnya tadi ada yang salah paham, Pak, kok cuplikan videonya tuh videonya tuh penjelasannya aja banget, padahal kemarin saya belajar tentang koordinat kartesius. Jadi ini tuh cuma cuplikan ya, di home itu cuma cuplikan. Untuk rekaman pembelajarannya itu ada di video semester 1 di pojok kanan atas itu ada tab menu video semester 1. Nah, pilih mau video yang mana, bagian mana yang ketinggalan misalkan ya. Oh, yang ketinggalan kartesius. Coba klik aja di sini, nanti akan ada slide kartesiusnya, slide materi gitu ya. Kalian bisa unduh atau mau nonton ulang materinya juga silakan ya. Mau kelas graviton boleh, mau kelas sendiri juga silakan ya. Karena materinya sama aja sih. Ya. Jadi ini sengaja Pak Ogi posting semua rekaman pembelajaran kita dari awal pertemuan sampai sekarang gitu, supaya untuk memfasilitasi bagi siswa yang waktu pelajarannya tidak hadir misalkan karena izin atau sakit gitu ya, atau ada kendala di rumah sinyalnya lah atau mati listrik gitu apa gitu ya, sehingga tidak fokus belajarnya, itu kalian bisa gitu ya. Oke. Ya, sekarang kita lanjut aja ke topik materi yang akan kita bahas hari ini ya. Kita setting dulu PPT-nya mana? Coba setting PPT selection. Oke. Silakan siapin alat tulisnya ya. Barangkali nanti akan menulis, dan ini materinya bakal berkaitan dengan nanti proyek bikin apa nih matematika ya.
Oke, siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tentang rumus fungsi ini, waktu pekan yang lalu belum tersentuh, kemarin itu kita belajar tentang mana fungsi, mana relasi, gitu, apa bedanya fungsi sama relasi, kayak gitu ya. Terus kemudian dikaitkan dengan contoh kehidupan sehari-hari. Jadi pola untuk pembelajaran matematika saat ini, gitu ya, beda banget sama pembelajaran matematika dulu. Mungkin kalau dulu diajari dulu materinya, konsepnya gimana, terus soal cerita gitu ya, atau latihan soal kerjakan ini, hitungan ini, dan seterusnya gitu ya. Kalau sekarang pembelajarannya beda. Jadi kita itu dikaitkan terus dengan kehidupan kita sehari-hari nantinya. Entah itu langsung dirasakan atau nanti rasanya di jenjang berikutnya atau nanti pas masih lama gitu ya. Nah, diajarin dari sekarang. Supaya apa? Supaya lebih kontekstual dan kalian tuh ngerti ini tuh buat apa, baca beginian teh gitu ya. Bisa kayak gitu. Oke, bentar. Ini Paugi coba bikin dulu ke laptop. Ini ternyata masih belum. Ini tadi. Bentar. Nah, sip. Oke, kita langsung aja ke slide berikutnya. Nah, Paugi mulai dari cerita ini, ya. Ceritanya jualan cimori. Tahu lah ya, cimori. Produk apa mungkin kan sering jajan kayak apa ini, gitu ya, cimori ini. Ceritanya gini, jadi dengan modal sebesar 100.000, Iwan berencana membuat minuman produk cimori KW. Iwan. Dengan modal segitu, dia bisa membuat sebanyak 50 botol, hebat ya. Atau enak atau banyak ya. Agar murah, satu botolnya akan dijual sebesar 20.000. Kata dia murah saya. Buatlah analisis minimal berapa botol yang harus terjual agar Iwan bisa memperoleh keuntungan. Di sini ada yang bisa menebakkan berapa hasilnya atau berapa banyak botol yang harus dijual supaya dia dapat untung. Kalau untung kan berarti pengeluarannya itu lebih besar daripada modalnya kan. Sekarang kita jualan ngeluarin modal 100.000. Berarti supaya kita dapat untung, nanti hasil jualan kita tuh harus lebih dari 100.000, ya kan ya? Harus 120 misalkan, harus 200.000 gitu ya kalau misalkan mau untuk 100.000. Gitu ya kalau prinsip untung rugi gitu ya. Kalau udah kelewatan berapa periode ya, market day, itu kan suka market day ya di sini di sekolah. Bisa menjual terus gitu keuntungan gitu ya. Tapi bagi rasa ya kalian masih ingat konsep keuntungan itu kayak gimana. Ada bisa prediksi ini kira-kira harus berapa botol minimal yang harus terjual dari hitungan kalian? Ada yang bisa? Kata Aisyah 6 botol ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ini soal cerita yang sedang. Oke, yang lain masih yang kayaknya ya sudah kita bahas saja. Oh, Lutfi juga sama. Lutfi ya, maksudnya dulu ya, 6 botol juga. Nah, kenapa sih kok bisa dapetin 6 botol ini? Olive juga ya. Kenapa bisa dapat 6 botol Pak minimal yang harus dijual? Karena kalau misalkan kurang dari itu bakal rugi, gitu ya. Dan kita bisa menerangkan ke orang lain untung ruginya atau presentasi orang lain untung ruginya kan memang baiknya gitu kita punya media presentasi yang enak gitu orang lain untuk melihatnya. Dan apalagi kalau misalkan presentasi kita itu bisa memprediksi penjualan kita nantinya untuk besar maksimal itu berapa, gitu ya. Nah kita gunakan konsep fungsi sekarang ya. Konsep fungsi bagaimana caranya untuk menghitung keuntungan atau kerugian, batas untungnya itu di mana, kalau kerugian itu nanti dibatasnya di mana, gitu ya. Pertama yang harus kalian buat, ini simpan dulu ya, jawaban 6 botol yang kalian sebutin di kolom chat, Ogi keep dulu. Ogi akan coba telusur dari sini dulu, dari basicnya dulu, nanti kita cocokkan apakah benar 6 botol atau ada yang lain. Gitu ya.
Oke, pertama yang kalian buat adalah coba simulasikan. Misalkan kalian bikin tabel, banyak botol yang terjual sama keuntungannya itu berapa. Gitu ya. Sekarang misalnya kalau botolnya itu yang terjual itu 1. Keuntungannya gimana cara ngitungnya? Oh berarti gini, 20.000 dikaliin 1, kan 1 itu banyak botol yang terjualnya, dikurangi 100.000. 20.000 kan itu pemasukan ke kita ya, hasil jualan kita. Hasil jualan kita itu 20.000. Tapi modal kita 100.000, berarti kita kurangi 20.000 kurangi 100.000 kan berarti jadi negatif 80.000. Kalau negatif, oh berarti masih rugi kita tuh ya, masih minus penghasilan kita tuh. Jadi harus kalau mau untung itu harus lebih dari ini, jangan sampai minus gitu ya keuntungannya. Kita coba lagi, kalau kita bayangkan banyak botol terjual itu 2, berarti keuntungannya berarti 20.000 dikaliin 2, 20.000 harga satuannya, dikurangi modalnya berapa? Dapat hasilnya negatif 60. Masih negatif, masih rugi. Cek lagi, misalkan targetnya berarti 3, kalau 3 gimana? Hitung lagi, jadi 20.000 kali 3 kurangi 100.000, hasilnya negatif 40, masih negatif ya. Terus kita hitung lagi, masih negatif. Kalau 5 yang terjual, oh 20.000 dikali 5 dikurangi 100.000, 20.000 kali 5 itu 100.000 ya, kurangi 100.000, 0 ya. Oh ini udah nggak negatif, tapi masih 0, masih rugi sebenarnya ya. Penghasilannya kita tuh balik modal gitu ya, 100.000 nih dapat, tapi nggak dapat untung apa-apa, nggak dapat lebihnya. Sampai ya rugi ya, karena kita udah ngeluangin waktu, udah capek-capek bikin apa cimori tadi gitu ya, nanti nggak dapat apa, cuma balik modal doang gitu ya. Masih rugi ya ini. Sekarang oh 6 udah positif nih ya, 20.000 kali 6 120.000 dikurangi 100.000, hasilnya ini udah dapat untung. Jadi target minimal penjualannya itu harus harus 6 botol yang terjual minimal 6 botol gitu ya. Jadi kita bisa memprediksikan harus kejualnya berapa nih, tapi untungnya ya kecil ya gitu, 50.000 masih kecil. Kalau mau untung lagi berarti penjualnya harus semakin banyak lagi. Tapi kita di sini udah bisa tahu untuk bisa dapetin untung minimal gitu harus terjual 6 botol. Nah, kejual 6 botol masih sisanya tinggal enak gitu ya, menjualnya udah nyaman. Nah di sini berarti jawaban yang ini betul ya, jawaban yang tadi diketik betul. Cuman di sini Pogi akan kaitkan ke dalam konteks fungsi gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, proses perhitungan keuntungannya tadi yang ini ya, yang Pogi pelajarin yang ini. Yang ini kalau dibuat secara general gitu ya, secara umum ya gitu. Kalau misalkan kita banyak botol yang terjual itu misalkan X gitu ya, X yang terserah bisa berapapun angkanya, mau 7, mau 10 atau berapapun gitu ya. Maka proses perhitungannya akan selalu kayak gini kan ya. 20.000 dikalikan dengan X ya. X-nya itu banyak botol yang terjualnya gitu ya. Dikurangi 100.000 secara umumnya. Gitu ya. Sekarang kita coba tarik lagi ke konsep fungsi yang kemarin disajikan ke dalam diagram panah. Tadi kan kalau jualannya terjualnya 1 buah, berarti yang keuntungannya masuk ke itu negatif 80.000 kan ya. Terus yang kedua, kalau misalkan terjualnya 2 buah, berarti ke 60, negatif 60.000. Yang ketiga ini juga terus. Biasanya kan gini ya, kalau pertemuan sebelumnya kita menggunakan 2 buah himpunan. Yang pertama ini domainnya gitu ya, ini domainnya atau range-nya gitu ya, ini penghubungnya. Nah untuk bentuk umumnya pokoknya nanti banyak botolnya berapapun itu, kalau misalkan X itu ya di sini kalau variabel, maka akan selalu perhitungan olahnya itu perhitungannya itu kayak gini. Nah ini yang menjadi cikal bakal terjadinya cikal bakal dikenalnya namanya itu rumus fungsi atau notasi fungsi. Ya, ini ditemukan konsepnya waktu awal abad 17 tahun 1600-an ya. Nah ini nih, jadi matematikawan dulu sampai sekarang menyepakati untuk notasi fungsi. Notasi fungsi itu dilambangkan dengan huruf F kecil, terus pakai titik 2. Nah, titik 2-nya yang berikutnya ngikutin fungsi tadi, gitu ya. Tadi kan X ya, X dipasangkan dengan 20.000 X dikurangi 100.000.
Gitu ya. Ininya nanti bakal tergantung kasusnya. Kasusnya mau bentuk rumusnya gimana atau harganya berbeda juga ini bakal beda. Gitu ya. Tapi bentuknya biasanya tuh F kecil titik 2 X dihubungkan dengan apa gitu ya. Ini notasi fungsi ya, notasi fungsinya tuh kayak gitu. Dan kemudian diringkas lagi, jadi namanya itu rumus fungsi biasanya tuh dilambangkan dengan fx gitu ya. Ini bukan artinya f dikali x ya, bukan. Jadi ini notasi doang, penulisan doang. F dalam kurung x sama dengan 20x dikurangi 100. Wah, ini nanti akan sering banget kalian temuin di SMA. fx-an gitu ya. Kalau misalkan lihat kakak kalian yang di SMA atau di kuliahan, sering nemuin rumus kayak gitu. Ini fungsi namanya itu ya. Fungsi. Apa gunanya? Gunanya nanti untuk bahan presentasi grafiknya. Nah, sekarang Pogi kenalin ya. Grafik fungsi ini udah ya. Pogi lanjut lagi. Nah, ini dia. Penerapan grafik fungsi tadi. Tadi kan kita udah peroleh data tabelnya ini ya. Pogi ringkas lagi cuma perolehan hasilnya aja ya. Kalau misalkan tadi total terjualnya 1 gitu ya. Ini hasilnya negatif 80.000, kalau 2 negatif 60.000 dan seterusnya gitu ya. Ini rumus fungsinya berarti tadi rumus fungsinya tuh fx sama dengan atau f dalam kurung x sama dengan 20.000 x dikurangi 100.000. Ini rumus fungsinya. Terus gimana cara bikin tabelnya? Oke, bikin simulasi kayak gini ya, sederhana. Di sini ada koordinat kartesius. Biasanya fungsi tidak menggunakan jarang digunakan diagram panah yang tadi. Lebih nyaman atau lebih modern kalau misalkan kita menggunakan koordinat kartesius kayak gini karena lebih mudah dibaca gitu ya, relatif semua orang itu mudah dibaca. Jadi coba sekarang kita pasang-pasangan ya. Tadi angka 1 ya, angka 1 di sini. Terus kemudian dipasangkan dengan negatif 80.000. Pak, di sini nggak ada angka 80.000. Nah, di sini kalian boleh modifikasi si grafik fungsinya itu. Ada 0,0-nya, ada 4 ya. Nolnya. Di sini tuh maknanya berarti ini angka-angka di sini tuh dikalikan dengan ini. 0-nya ada 4. Jadi di sini angka 6 nih, Pak. Berarti di sini kali 4. Nah, dikaliin 10.000 ya. Itu jadi 60.000 gitu ya. Ini mewakili 80.000 yang negatif 8. Kita coba titikinnya. Angka 1 berarti ke negatif 8, angka 2 ke negatif 60.000 ya. Sini berarti di pocket titikannya warna merah. 3 ke negatif 4 atau negatif 40.000. 4 ke negatif 2, terus 5 ke 0. 0 di sini di tengah-tengah ini ya, ini 0 ya. Berarti titiknya itu ngepas banget di garisnya. Nah, di sini. Terus yang berikutnya 6 ke 20.000. Nah, sampai sini kan tadi kita hitungnya. Untuk yang berikutnya tanpa kita harus ngitung pun udah kelihatan di sini polanya itu. Oh, garisnya titiknya itu berjajar gini kayak untuk suatu garis ya. Berarti nanti berikutnya itu kita bisa prediksi di sini nih. Yang 7 ya, kalau 7 botol berarti di sini nih. Di 40.000 keuntungannya. Tuh. Dibagi titiknya yang angka 7. Sekarang kalau 8. Oh, 8 berarti ini naik lagi ke sini titiknya tuh. Jadi di sini juga kita bisa terbantu untuk memprediksikan angka berikutnya bakal berapa gitu. Pola yang sebelumnya gitu ya. Gitu. Jadi di sini bisa dilihat bagian yang warna hijau ini Pak sengaja kasih warna hijau di titiknya gitu ya. Sama yang bawah. Ini yang hijau ini menunjukkan bahwa ini tuh daerah untung ya. Jadi penjualan kita tuh harus di sini di 6 botol gitu ya, minimal di 6 botol, maksimal nanti di atas gitu ya. Yang warna merah ini menunjukkan ke daerah ruginya, kerugiannya tuh di sini gitu ya. Gitu. Jadi ini zaman sekarang penggunaan grafik fungsi kayak gitu tuh sangat sering banget digunakan dan sangat populer gitu ya di kalangan akademisi gitu. Jadi silakan dipahami dulu kalau perlu dicatat gitu ya karena ini digabung dan ini Pogi akan coba simulasikan nanti kalian latihan menganalisis target penjualan yogurt ya setelah ini evaluasi kami akan disertai ya. Silakan boleh dicatat dulu
Kalau misalkan lama, boleh di capture aja gitu ya, silakan. Jadi kasih waktu untuk capture atau catat. Atau mau nanti aja, lagi kan kasihin juga PPT-nya ya. Mau nanti aja. Oke, udah ya. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ini contoh yang pertama ya, yang kita bisa. Kita coba ke contoh yang lainnya. Coba ya, penerapan fungsi di kasus yang lainnya. Oke. Ini cerita yang lain. Jarak tempuh naik sepeda. Itu ya ceritanya. Ceritanya Fares ya. Ceritanya gini, Fares sering sepedahan tiap hari Ahad dalam rangka tugas PJOK dan Pak Haris. Selain sambil mengerjakan tugas, di Fares sekaligus menuju ke rumah neneknya yang berjarak 1,6 km dari rumahnya. Gitu ya, lumayan dekat lah ya. Nah, ketika diukur, setiap 1 menit, katanya itu Fares itu dapat menempuh jarak 200 meter pakai sepedanya ya. Tiap 1 menit itu bisa menempuh 200 meter. Ya agak santai gitu kayaknya. Terus buatlah analisis minimal berapa menit yang dibutuhkan agar Fares tiba di rumahnya. Ada yang bisa prediksi ini kira-kira berapa menit? Kalau jangka kecepatannya konstan ya, jadi nggak ada rem-reman, nggak ada gugur tiba-tiba. Pokoknya anggapannya kecepatannya konstan. Kira-kira berapa menit yang dibutuhkan agar Fares tiba di rumah? Pokoknya tiap 1 menit dia bisa menempuh jarak 200 meter. Jarak rumahnya ke neneknya itu 1,6 km. Berarti kalau disamain satuannya itu 1.600 meter ya. Rumahnya nenek itu dari rumahnya Fares. 1.600. Saya udah bisa nebak kira-kira berapa? Oh ya, ambil. Harus. Sudah? Oh belum ya. Sudah kita bahas aja nanti. Oh ini, apabila 8 menit katanya, tadi masih tanda tanya. Kita coba nanti cek ya apakah benar 8 menit atau kita coba simulasiin pakai tabel lagi ya. Waktunya, ini menit ya, jarak tempuhnya pakai kilometer. Sekarang kalau misalkan waktunya 1 menit kan tadi bisa menempuh jaraknya itu 200 meter ya. Ini kalau gitu di sini 200. Terus kemudian waktunya 2 menit. Oh berarti 200 meter yang per menit tadi itu kaliin 2 kan ya? Kaliin 2. Nah, karena jadi 2 kali lipat ya kan udah 2 menit. Tiap 1 menitnya 200 meter berarti kalau 2 menit ya 3 kali aja 200 kaliin 2. Jadi di sini 400 meter yang ditempuh kalau 2 menit. Kalau 3, oh berarti 200 kali 3. Jadi 600 meter yang ditempuh. Kita targetnya ke 1.600 ya. Kalau 4 menit berarti 200 kali 4 berarti jadi 800. Belum nyampe ke 1.600, belum nyampe ke rumah neneknya. Dalam waktu 4 menit itu masih belum nyampe. Tapi di sini kita bisa lihat polanya. Kita coba cari rumus fungsinya itu gimana. Misalkan kita jadiin waktunya itu X gitu ya. Untuk waktunya berapa menit terserah. Berarti kalau lihat dari pola di sini 200 selalu dikalikan dengan waktu ininya ya. Kalau misalkan di sini ganti sama X berarti sini 200 kali X ya kan. Jadinya rumus fungsinya itu nantinya itu fx sama dengan 200x gitu ya. Nih, logis simulasi di sini. Jadi rumus fungsi yang tadi
rumus fungsi yang tadi kita temuin dari pola tabel yang sebelumnya, kita hitung nggak usah sampai beres 1600 gitu ya, kebanyakan. Kita bisa prediksi dari grafik fungsinya nanti. Waktu menitnya di sini kan x 1, 2, 3, 4, 5, jarak per meternya di sini tadi udah kita kerjain gitu ya, kita ringkas lagi jadi gini. Rumus fungsinya berarti jadi f dalam kurung x sama dengan 200x gitu ya. Melihat pola yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan rumus fungsi ini tuh si x-nya bisa diganti sesuai dengan kemauan kita. Kita mau coba 3, misalkan x-nya 3, f dalam kurung 3 berarti sama dengan 200 dikaliin 3 berarti 600 tuh sama kayak ini gitu ya. Kalau Pogi coba simulasiin kayak yang tadi Pogi jelasin, maksudnya gini. Ya. Kan rumus fungsinya itu 200x ya. F dalam kurung X sama dengan 200X gitu ya. Ini selalu perhitungannya kayak gini. Jadi F dalam kurung, misalkan mau cari X-nya kalau misalkan 3 menit, ini ganti sama 3X-nya. 200 dikali 3 berarti jadi 600. Itu yang ngikutin yang rumus fungsi awalnya. Gitu. Ini untuk mencari nilai fungsi. Untuk yang lainnya bisa juga kalian masukannya kan ke dalam fungsi ini. Jadi nantinya si rumus fungsi ini tuh kalau misalkan di komputer bisa dihitungkan secara otomatis. Nanti kita akan coba simulasi pakai Microsoft Excel gimana caranya untuk mencari ini dengan otomatis, kita harus hitung satu persatu. Oke, sekarang kita coba masukin aja dulu grafiknya. Angka 1 di sini masukin ke grafiknya berarti 1 ke 200 ya. Di sini jaraknya itu ada 0,2 berarti di sini kaliin 100 ya, tambahin 0,2. Ini 1 ke 200. Terus kalau misalkan 2 ke 400 ya. Ini 400 sini angka 4-nya enggak ditulisin. Pokoknya ini tiap petak tuh 1 ya, ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau 3 berarti ke 600, 4 ke 800 yang ini, nah ini udah kelihatan garis-garisnya nih. Garis kalau dihubungkan ini lurus gitu ya. Kalau 5 ke 1000 berarti 10. Tuh ya, ke 6 berarti tanpa harus kita hitung juga di sini bisa kira-kira ini jaraknya tuh begini ya, beda 2 petak itu agak nyerong. Oh berarti di sini nanti tuh. Nih, kalau gimana ini ya. Terus yang berikutnya lagi berarti di sini kan ya. Yang berikutnya lagi berarti di sini. Dan seterusnya gitu ya. Tapi kita kan targetnya itu tadi 1600 ya. 1600 berarti di sini kan ya. Nih, ini 16 di sini. Berarti ini di berapa nih titik ini nih? Coba turun ke bawah di menit ke 8 di sini ya. Tuh, jadi kayak gitu bisa kita simulasikan atau bisa kita prediksikan dari grafik fungsinya. Gitu. Ini pentingnya atau keunggulannya si grafik fungsi salah satunya ini banyak banget dan keuntungannya atau kelebihan yang lainnya dalam analisis grafik fungsi gitu ya. Tapi ini ada bedanya sama grafik fungsi yang sebelumnya tadi. Ini udah hampir selesai ya. Kalau yang grafik fungsi tadi yang pertama kita bahas ya, nih, kan bentuknya tuh gini ya, titik-titik semuanya. Ini grafik fungsi yang tentang jualan Cimory. Tapi kalau yang ini, yang kedua ini, yang kasusnya sepeda ini grafik fungsinya itu harus ada garisnya. Garisnya kayak gitu. Harus ada garisnya. Ada enggak? Ini kenapa harus ada garis yang itu sebelumnya enggak? Ada yang enggak? Atau ada yang kira, wah kayaknya ini mah gini, teman kenapa nggak digarisin karena apa? Ada yang nggak tahu, kalau nggak ada ya kita bahas ya. Jadi kalau yang ini, yang grafik fungsi yang kedua ini, kenapa harus digarisin? Beda sama yang tadi, beda sama yang kasus Cimory tadi ya, yang ini ya. Kalau kasusnya yang Cimory ini dijual itu per botolan kan ya. Tidak ada yang dijual itu 1,5 botol unitnya gitu ya. Nggak dilayani sama penjual itu, Pak, saya mau beli 1,5 botol lah untuk si Cimory-nya. Nggak dikasih, dah orang jualnya satuan gitu ya, 1 botol, 2 botol, atau 3 botol, mau 1 atau 2 gitu jadinya gitu ya.
Kalau misalkan pengen 1,5 botol ya belinya 2 botol sekalian gitu ya, nggak bisa koma-komaan gitu. Tapi kalau misalkan yang ini yang yang grafik fungsi yang kedua ini kita masih bisa memungkinkan setengah menit itu berapa meter yang dia capai, yang dia peroleh. Kalau setengah menit, kalau 1,5 menit bisa juga. Jadi pecahan-pecahan di sini antara 1 sampai 2 itu kan ada koma-komanya 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya gitu. Di sini tuh masih ada banyak titik-titik yang tidak kita hitung gitu ya, di tabel itu kelewat. Disebutnya itu ini grafik kontinu gitu ya. Kalau tadi yang ini yang di kasus botol tadi, makanya kenapa dia tidak digarisin, karena antara 1 ke 2 itu tidak ada angka-angka lagi gitu ya, nggak ada botolan yang setengah gitu, setengah botol. Jadi kalau mau 1 ya 1, kalau mau 2 ya 2 gitu, nggak bisa setengahnya dari sana gitu ya, nggak bisa pertengahan gitu. Kalau di sini masih memungkinkan, makanya kalau yang di grafik yang kedua ini makanya di sini digarisin gitu ya, karena masih dimungkinkan gitu ya, antara 1 sampai 2 itu ada bilangannya gitu ya, ada angkanya. Gitu ya, paham sampai ini ya. Jadi kalau misalkan yang kedua ini kenapa digarisin, karena ada diperbolehkan gitu ya 1, sekian atau angka-angka koma di antara 1 sampai 2 ini ada angka-angka yang lainnya. Itu titik-titik panjang. Silakan bawa di capture dulu karena di modul ini nggak ada ya, dulu hanya langsung ke perhitungan fungsinya. Oke. Nah nanti setelah ini kita akan coba ke Microsoft Excel. Di laptop kalian harusnya udah keinstall, biasanya udah keinstall, itu mah produk wajib gitu ya, wajib banget digunakan oleh kita. Oke, sekarang lanjut ke yang berikutnya, kita beranjak dulu ke yang rumus fungsi dulu gitu ya, kita bagaimana caranya menghitung fungsi dari fungsi yang disediakan di soal ini. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 2x dikurangi 2. Tentukan nilai dari f1. Nah, tadi kita udah coba simulasi dari fungsi yang kita bikin gitu dari soal cerita. Nah, gimana kalau misalkan si rumusnya itu udah diketahui, terus kita diminta untuk menghitung nilai fungsinya aja. Oke, kasih contohnya. Misal ada, tadi kan fungsinya itu f(x) sama dengan 2x dikurangi 2. Kalau misalkan kita pengen cari tahu nilai fungsi dari nilai dari fungsi dari f3 misalkan gitu ya, berarti ini maksudnya x-nya itu diganti sama 3. Otomatis yang ada di sini, yang 2x dikurangi 2 ini, itu diganti juga x-nya sama 3. Sehingga jadinya 2 dikali 3 dikurangi 2. Jadi nilai dari f3 sama dengan 2 kali 3 berarti 6. 6 dikurangi 2 berarti 4. Jadi nanti nilai dari f3 itu sama dengan 4. Gitu ya, nanti kalau misalkan disajikan ke dalam koordinat kartesius itu nanti titik koordinatnya itu dari 3,4 gitu ya, 3,4%. Kayak gitu. Nah, coba sekarang kalian cari f1 nilai fungsinya berapa. Kalau udah ketikin di kolom komentar semua. Ini contohnya bagi contoh kasih tahu bagus di atas ya. Coba cari nilai f1 untuk fungsi f(x) dikurangi 2. Oke, Sofia no, tapi masih tanda tanya. Nawa no, Abila no. Coba ke Sofi deh. Sofi nyalain mikrofonnya boleh. Nanti Boy kasih poin. Ini yang komentar-komentar di sini tercatat ya. Sofi bisa nyalain mikrofonnya? Iya, Pak. Oke, sip. Caranya Sofi nyari nilai F1 kok bisa jadi 0 gimana? Coba Sofi sebutin nanti komen tulisin sini. F
F1 gitu kan, sama dengan 2 kali 1 dikurang 2. Dikurang? Kurang 2. Oh, kurang 2. Terus? Sama dengan F1 sama dengan 2 kurang 2. Oh, iya. Terus 0. Oke, ya gampang ya kalau kayak gini mah ya masih sederhana. Ini soal-soal yang tipenya masih level 1 gitu ya. Level 1 teh masih mengikuti contoh. Jadi hanya sekedar mengikuti tanpa belum ada analisis itu. Nah, nanti di soal berikutnya ya. Oke, jadi mau kita tambahin lagi penjelasan. Jadi kan tadi si rumus fungsinya kita tulis dulu baiknya tuh ya. Kita tulis dulu si rumus fungsinya itu fx sesuai dengan yang di soal itu fx sama dengan 2x dikurangi 2. Karena yang ditanyainnya f1, berarti kita ganti si x yang ada di rumus fungsi ini yang di awal gitu ya menjadi 1 si x itu. Ini juga berubah yang di sebelahnya ya 2x minus 2-nya itu si x yang berubah jadi 1. 2 kali 1 dikurangi 2 berarti 0. Nah, gampang ya. Coba yang kedua f2 berapa 2-nya? F2 2. Oh, Rana lebih lengkap lagi ya. F2 sama dengan 2 kali 2 dikurangi 2. 4 dikurangi 2. Oke. Oke, tiru yang tulisannya Rana ya. Jadi, baiknya ketika kalian menyelesaikan nilai fungsi, baiknya coba tulisin dulu si rumus fungsinya itu apa. Jadi kan rumus fungsinya itu fx sama dengan 2x dikurangi 2. Nggak apa-apa, tulis ulang. Nanti di bawahnya baru ikutin. Yang ditanya di sini F2, berarti di bawahnya tulis F2 sama dengan, oh ini si X-nya berubah jadi 2. Nanti kita ganti angka huruf X-nya menjadi 2. Nah ini ya, sehingga F2 sama dengan, oke langsung aja 4 dikurangi 2 berarti jadi 2. Kayak gitu ya, F2 nilainya 2. Pentingnya kenapa harus tulis rumus fungsinya, nanti kaitannya sama yang C. Coba sekarang yang C ada yang udah nemu nilai X-nya berapa? Ini dibalik ya, kalau tadi nilai fungsinya, nilai F2-nya, F1-nya, sekarang carinya itu nilai X-nya. Nilai X-nya untuk si Fx-nya itu, nilai fungsinya itu 8. Kalau nilai fungsinya 8, kira-kira X-nya itu harus berapa? Ada yang bisa? Apa ada yang udah tahu? Clue-nya, tulis dulu rumus fungsinya. X sama dengan 2X dikurangi 2. Diketahui fx-nya 8. X ya di sini 8. Oke, di sini Sofi ya rumusnya. Sofia maksudnya 3. Tapi masih tanda tanya. Kita tunggu dulu ya. F dalam kurung X sama dengan 2X minus 2. Oh iya, Sofi kalau mau enter karakternya, pencet Ctrl Enter ya. Salah, Alt Enter kayak sih. Cuma di Alt Enter. Nggak bisa deh. Kira-kira bisa di handphone. Dibuat di laptop nggak bisa. Shift Enter. Bisa Shift Enter. Coba Abila bisa loh. Ini pagi bisa tuh ya. Pakai Shift terus Enter. Abila. Oke, di sini Dea jawabnya 5 katanya. Tadi Sofia 3. Dea 5. Oke, ini adalah Sofi juga, nanti sama ya 5 ya. Oke, Kami coba tanya atau ngobrol ke siapa ya? Ke Abila Sofi deh. Abila, coba bisa dijelasin ulang apa yang diketingin sama Abila kalau mau kita. Kalau gitu di sini papan di atas ya. Iya Pak. Ya, gimana nih? Kalau itu kan fx sama dengan 2x kurang 2. Jadi 8 sama dengan 2x kurang 2.
Berarti Sofi itu mengganti semua yang ada di sini, yang fx ini ya, sepaket itu sama dengan 8 ya? Iya. Oke, betul. Terus, udah gitu? Minus 2-nya dipindah jadi 8 tambah 2 sama dengan 2x. Jadi 10 sama dengan 2x. Iya, iya. Ini pindah ruas ke sebelah kiri ya, asalnya negatif, jadi positif ya, sehingga jadi 8 tambah 2 sama dengan 2x. Terus sudah itu, jadi 10 ya? Gitu, terus gimana lagi? Iya, terus 10-nya dibagi 2, jadi 10 per 2 sama dengan x. Oke. Jadi 5. Iya ya. Ini pindah ruas juga, asalnya perkalian. 2x kan perkalian ya. Jadi pembagian, sehingga jadi 10 dibagi 2. 10 dibagi 2, dapat nilai x-nya adalah 5. Nah, gitu ya. Ini contoh ya, contoh lagi. Ini pembahasan yang soal C. Jadi dibalik ya, sekarang yang dicari itu x-nya, nilainya berapa. Kalau yang sebelumnya, nilai x-nya udah diketahui ya. Diketahui itu dari sini si fx, yang misalnya sini fx, berarti x ini kan sama 1. Kalau yang ini, x-nya yang ditanyain, nilai si fx-nya ini sepaket ini udah tahu 8. Ya. Nah, silakan boleh ditulis dulu. Yang mudah, silakan boleh cobain yang D. Nilai x jika fx-nya sama dengan 14. Yang D. Aisyah 8. Coba kita tunggu sampai 14.00. Kita kumpulin dulu ya. Saya 8. Oke. Oke, coba tanya ke apa ya? Tadi udah pernah ya, Nawa juga. Ya udah, namanya Aisyah deh. Aisyah bisa nyalain mikrofonnya? Ya. Ya. Aisyah coba boleh dijelasin nanti yang dijelasin sama Aisyah kan itu. Gimana dulu kalau Aisyah deh? 2 sama dengan 2x min 2 Oke, tulis dulu rumus fungsinya fx sama dengan x min 2. Terus udah gitu 14 sama dengan 2x 14 sama dengan 2x dikurangi 2 ya, 14 sih. Itu tadi diketahui 14 ya. Terus udah gini 14 ditambah 2 sama dengan 2x. Oke, 14 sama 2 sama dengan 2x, karena kita pindahkan dari 2 itu ke sebelah kiri ya, supaya dalam satu ruas itu angka sama angka, sama ya. Lanjut kita gitu. 16 sama dengan 2x. Oke, terus 16 dibagi 2. oke, sama ya. X-nya itu angka 2-nya dipindahin ya, misalnya perkalian berubah jadi pembagian. Jadi 16 bagi 2 8 ya. Oke, makasih Aisyah. Sip, ini yang jawaban yang nomor D ya, relatif masih gampang. Jadi nanti kalian sendiri bisa membedain soal-soal yang tipenya masih level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Kalau soal-soal yang tipenya analisis, soal yang tadi Pak di awal itu ya, yang
pakai grafik gitu ya, terus nanti jelasin ini tuh untungnya di bagian daerah yang mana, terus nanti kenapa ini kok di garis yang ini enggak gitu ya, dan seterusnya. Kalau misalkan soal-soal yang begini, ini ada dulu di UN. UN sekarang udah nggak ada ya. Dulu di UN ada soal-soal kayak gini ya, yang rasanya sekarang kalian lagi nilai gampang mungkin ya buat kalian. Tapi dulu kakak-kakak kelas kalian yang kebagian UN ngerjain soal kayak ginian susahnya minta. Wah ini gimana soal maksudnya apaan sih? Gitu. Padahal sebenarnya dia yang dikerjain itu kayak gimana? Gitu. Makanya siap-siap ya, ini yang mau nanti lanjut ke SMA, SMA-nya udah ditargetin mau ke mana. Kita masih belum tahu ya nanti di PPDB tahun depan apakah sama kayak tahun kemarin pakai nilai rapot untuk masuk ke negeri gitu ya, atau mungkin yang masuk ke swasta juga biasanya ada beberapa sekolah-sekolah swasta yang suka ada seleksi dulu, jadi kasih tes matematikanya, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia itu dan seterusnya gitu ya, macam-macam lah tesnya itu ya, tergantung dari sekolahnya. Jadi mumpung masih di SMP di kelas 9 masih punya waktu sampai nanti gitu ya, untuk masuk ke sekolah yang kalian targetkan mau kemana gitu ya. Oke, kalau dirasa yang soal ini, yang nilai fungsi ini sudah bisa semuanya ya. Sekarang kita coba simulasi lagi kasus yang mirip gitu ya, kasus yang mirip ini kalau tutup aja fokusnya. Kasus yang mirip seperti yang tadi di awal Pogi ceritain, atau Pogi bahas. Nah, coba sekarang latihan kalian mencari rumus fungsi untuk kasus ini. Mirip kayak soal sebelumnya ini ya. Dengan modal sebesar 100.000, kamu berencana membuat minuman yogurt. Dengan modal segitu, kamu bisa membuat sebanyak 10 botol ceritanya. Agar murah, satu botolnya dijual sebesar 15.000 ya minimal. Tadi sebelumnya kan 20.000 ya. Nah sekarang diminta buatlah analisis minimal berapa botol yang harus terjual agar kamu bisa memperoleh keuntungan. Bikin tabelnya, bikin grafik fungsinya. Coba ya sekarang ya, Toyi ngasih waktu sampai 14.15. Silakan kalian coba kerjain dulu di buku gitu ya. Kalau ada penggaris pakai penggaris lebih bagus ya. Coba pakai penggaris. Jadi kalau ada yang mau nanya atau udah selesai Pak nih, fotoin, kirimin ke WA Paugi, boleh atau di grup juga boleh. Bapak ikut ngebala sedikit di grupnya sebenarnya bagian lah ya untuk belajar matematika ini. Itu boleh jawab ya. Nanti kita bahas bagaimana sih. Kalau mau lihat contoh yang sebelumnya, bilang aja ya, nanti Bogi alihkan slide-nya ke yang contoh berikutnya.
contoh berikutnya, yang contoh yang sebelumnya. Mau? Kalau mau bilang ya di kolom chat ya. Mau ya? Oke. Ini udah dicatat ya soalnya ya. Catat dulu atau di screenshot dulu ya soalnya. Ini contoh yang sebelumnya, Pogi liatin lagi di mana sih tadi teh? Nah ini nih. Nah, yang sebelumnya ya. Nah, atau jangan yang ini ya, harusnya yang sebelumnya. Yang pas mencari rumus fungsinya. Nah, ini ya. Mirip ya soalnya kayak ini, cuma ganti angka doang. Udah 14.12, nanti kita coba bahas ya. Udah selesai bikin grafiknya ya. Ada yang udah? Atau baru sampai bikin tabelnya? Atau susah bikin grafiknya? Cung yang udah bikin tabelnya nggak usah sampai dapetin sampai target gitu ya, nggak apa-apa sampai 5 juga ya, yang penting nanti ke grafiknya. Mau lihat grafiknya? Oke, ini grafiknya. Nah ini dia. Grafiknya di sini titik-titik ya. Karena jualannya per botol ya, nggak ada koma-komaan ya. Bilangannya bilangan bulan. Ini grafiknya. Jadi rumus fungsinya tentuin dulu. Bikin tabelnya di mana? Di buku ya. Buku. Sudah sampai mana? Udah selesai sampai tabelnya? Atau coba fotoin seselesainya tabelnya lah, jangan minimal ya. Japrin, Pogi kan ada di grup ya. Kalau lagi bikin grafiknya, coba kirimin tabelnya aja deh.
Cuk kirimin WA Paugi ada di grup atau Paugi chat nih ya di Varnio. Halo. Paugi ya, di grup WA. Belum ada yang kirim. Oh ini ada. Oh, bukan. Di depan ada kucing mati. Depan ada kucing mati. Matinya kenapa? Hah? Jatuh? Kok bisa? Berantem? Oh. Oh ini ada yang udah ngirimin ya. Siapa nih? Ini Cut bukan sih? Banyak lagi presenting di WA ya. Tapi cuma scan dulu. Gak apa-apa nggak rapi dulu lah. Rapiin. Jangan lupa deh. Ini WA dari Cut ya. Betul kan Cut ya? Oke, ini pengerjaannya Cut. Banyak foto 1, 2, 3, 4 sampai 7 ya. Terus dihitung ini negatif, 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 negatif. Nah, di sini pas penjualan botolnya di 7 botol, dia berhasil dapat untung. Di sini positif ya keuntungannya nih ya. Di sini 5.000 nih ya. Nah, sekarang tinggal bikin grafiknya. Dan bikin grafik ini memang tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu ya. Bikin tabel aja di sini ngitungnya juga lumayan ya, 15.000 kali 3 dulu, kontrak gitu ya. Ada yang kayak kalkulator mungkinnya. Nah, jadi untuk memudahkan kita nantinya ketika misalnya kita mau berencana itu mau jualan yogurt misalnya atau mau jual apa gitu, terus kita bikin analisis targetan penjualannya harus gimana, kita bisa manfaatkan Microsoft Excel. Jadi kalian bisa cobain sendiri ya. Tapi lihatin dulu ini. Oke, makasih Cut. Ini kirimannya nih, bentar kalau kita lihat dulu Microsoft Excel-nya. Ini ganti PPT-nya jadi Excel aja ya. Oke. Nih, kalau simulasiin, coba perhatiin kata-katanya. Coba perhatiin ini ya. Nah ini, coba perhatiin kalau penulisan ini kebaca gitu kecilan ya. Nah, di Microsoft Excel ini kalian bisa menghitung secara otomatis ya. Nih, kalau dicoba bikin tabel yang sederhana dulu aja. Tabelnya kayak gini. Ini botol, terus kemudian perolehan. Maksudnya itu banyak botolnya ya. Ini banyak botolnya, terus kemudian perolehannya. Untuk mencari tahu banyak perolehannya, kalian cukup menginputkan rumus tadi, rumus fungsi tadi yang kalian bikin ya. Ini namanya komputasi, makanya tadi Pongki bilang di awal, rumus fungsi ini bisa membuat kita kerja secara komputer atau komputasi tadi. Jadi caranya, simak baik-baik nih ya. Nanti ini berguna untuk kalian ke depannya. Ketik sama dengan dulu, sama dengan. Terus kemudian, tadi kan per botolnya itu 15.000 ya. Berarti ketikin 15.000. Ya, dikaliin banyak botol yang terjual. Ya kan? Kalian banyak botol yang terjual.
Nah, di sini banyak foto yang terjualnya, di sini kan satu ya, di sebelah kirinya. Kalian, ini kursor poli kelihatan ya. Nih, kalian pencet atau klik di angka 1 yang botol di sebelah kirinya. Klik. Di sini otomatis tulisnya B4. Udah itu, terus kurangin dengan modalnya. Di keyboard ada minus ya. Terus tadi tanda kalinya juga pakai tanda bintang ya, tinggal kalian pencet Shift 8. Ada tanda bintang ya. Dikurangin, modalnya tadi 100.000 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Enter aja. Tuh, dapat hasilnya negatif 85.000. Mau diulang atau udah? Ada yang kelewat tadi? Cukup ya? Caranya tadi ya. Jadi untuk menghitung perolehan secara komputasi. Sekarang untuk yang angka yang berikutnya, kalian tidak perlu ngetikin kayak tadi lagi. Kalian cukup arahkan kursor kalian ke pojok kanan bawah yang kotaknya 85.000 ini. Kalau nggak kelihatan, di zoom aja di layar laptop kaliannya. Ini sampai tanda plus yang asalnya itu kotak putih gitu ya, warna plusnya itu warna putih ini sampai ke warna hitam berubah. Nah kayak gini ya, di warna hitam gini. Terus klik, terus drag ke bawah, tarik ke bawah. Nanti otomatis akan muncul sendiri angka-angkanya tanpa kita harus ngitung. Masukin angka-angkanya lagi kayak tadi. Bahkan kalkulator aja kalah cepat sama ini. Gitu ya. Nah, ini udah jadi tabelnya. Tabelnya udah jadi, sekarang tinggal kita bikin bikin grafiknya. Kita bisa bikin grafiknya dari sini. Caranya blok dulu, ininya di blok. Ya, ini di blok. Jadi caranya itu diklik di sini, terus tarik aja ke sebelah kanan sampai ke blok semuanya jadi warna abu-abu ini. Terus kemudian ke insert. Ini tenang aja, nanti videonya bisa kalian tonton ulang ya rekamannya. Pergi ke menu insert, terus chart di sini ya, ada chart. Nah, pilih yang ini, insert scatter S, Y. Klik aja di situ, pilih yang ini. Dan otomatis si grafik fungsinya yang tadi kita pengen bikin akan dibuatkan sama Excel. Rapi, lebih rapi. Dibanding kita bikin sendiri oke, garis gitu ya, itu mah udah klasik ya, udah. Jadi di sini kalian bisa bisa atur-atur ya stylenya, bisa warna biru gini gitu ya, mau warna hitam. Terus ganti judulnya atau di sini kreatif misalkan pakai yang, kalau Pak Ogi lebih senang pakai yang ini. Nah, yang tadi itu Pak Ogi lebih senang yang ini. Ini kalian bisa hapus, caranya tinggal disorot aja, di sini di delete. Kemudian di sini diganti judulnya bukan aksis delete, title ya. Di sini ganti sama perolehan. Terus kemudian di sini diganti sama judulnya kan botol ya, di botol. Ini bisa kalian tarik juga ke siniin, itu biar mirip kayak tadi contoh lagi di PPT itu ya. Ini rumus fungsinya gitu ya, tuh dia ketikin sendiri ya, dimunculin sendiri rumus fungsinya. Ini hapus, Y-nya berubah jadi ganti sama F. Soal lebih profesional kan ya, judulnya juga ganti sama analisis jualan yogurt. Nah, nah, tuh ya lebih profesional. Itu kan tadi nggak ada garisnya si grafiknya tuh. Nah, jadi cara menghilangkan garisnya, kalian bisa ke pojok kanan atas yang ujung garisnya nih ya, di atas ini, klik kanan, terus kemudian outline-nya diganti sama no outline. Jadi nanti akan muncul titik-titik bawah. Itu ya lebih rapi, lebih modern, lebih profesional ya. Gitu. Nah ini nanti Pak Ogi akan jadikan proyek untuk kalian. Nanti kalian akan diminta untuk bikin analisis untuk penjualan UMKM-nya, mau yogurt atau apa gitu ya, nanti sesuai dengan tema atau judul proyek kita nantinya. Nanti kalian cuma bikin gitu ya, bikin tabelnya, bikin juga
grafiknya gitu ya. Grafiknya ini nanti bisa buat kalian presentasi di depan orang tua atau di depan sama guru-guru, kan lebih profesional nantinya ya. Jadi manfaat buat kalian. Insya Allah nanti Progi akan kirimin juga tutorial videonya setelah ini gitu ya, untuk kalian coba-coba sendiri di rumah menggunakan aplikasi Microsoft Excel ya di laptop kalian. Setelah ini mungkin di jam belajar mandiri juga kalian bisa ekspor sendiri ya. Gitu, sampai sini ada yang ditanya dulu? Ditanyain atau ada yang mau ditulis dulu atau mau dijelasin lagi Pak tadi gimana caranya ganti ini misalkan. Ini warnanya bisa kalian ubah-ubah sesuai dengan selera kalian. Pengennya warna kuning misalkan, bisa nanti ekspor sendiri lah ya. Jangan lupa titik-titiknya ini atau grafiknya ini tidak menggunakan garis ya, tidak menggunakan garis. Jadi harus titik-titik ya, misalnya. Nah, harus titik-titik ini. Kalau karena jualannya per botol tidak ada koma-komaannya, tidak di script kalau istilahnya. Ya, gitu aja dari Pak Wi. Kalau ada yang ditanyain nanti tunggu aja video tutorialnya. Nanti kalian bisa cobain sendiri di rumah untuk rumus Excelnya tadi bikin tabel gitu tanpa harus ngitung satu persatu. Terus kemudian cara bikin grafiknya gimana gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kalian nanti di jenjang berikutnya, karena Excel atau Microsoft Excel ini bakal terpakai terus sampai dunia kerja ya, sampai sekarang terpakai. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Progi atau kekurangan dari Progi. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya di pembelajaran berikutnya. Sepertinya untuk pembelajaran math di triwulan 1 ini udah sampai sini aja. Nanti tinggal kita ketemu di pekan review untuk persiapan ATS. Jangan lupa tugasnya dikumpulin, dicek lagi pasumnya apakah udah kumpulin atau belum. Khawatirnya kalian merasa udah ngumpulin, tapi pas dicek ternyata masih belum masuk tugasnya gitu ya. Gitu aja dari Pak Ugi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullah, dan doa akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ugi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya. Sama-sama semuanya kelas 9 video ya. Ditunggu videonya, nanti Pak Ugi kirimin di grup WA.